Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Khairunisa Aufadinina. Di sini saya akan mereview materi dislipidemia. Jadi, dislipidemia itu didefinisikan sebagai kelainan metabolisme lipid yang mana terdapat ketidakseimbangan kadar lipid dalam darah yang dapat mencangkup peningkatan kadar kolesterol total, yaitu trigliserida, kolesterol LDL, dan penurunan kadar kolesterol HDL. Metabolisme yang terganggu dapat berkontribusi pada perkembangan dislipidemia. Kemudian metabolisme lipid ini dihasilkan dengan dua cara, yaitu eksogenus dan endogenus. Yang pertama, eksogenus ini berasal dari asupan makan. Ketika kita makan makanan yang mengandung lemak, kemudian lemak masuk ke usus halus dengan bantuan enzim lipase dari pankreas dan garam empedu. Kemudian lemak dipecah menjadi partikel kecil yang disebut misel. Misel ini membantu lemak masuk ke sel-sel dinding usus, yaitu enterosit. Di dalam sel usus atau enterosit, lemak diolah menjadi kilomikron, sejenis partikel pembawa lemak. Nah, kilomikron ini dilepaskan ke aliran darah dan dipecah oleh enzim lipoprotein lipase atau LPL. Sebanyak 80% lemak ini disimpan dalam bentuk asam lemak bebas atau free fatty acid di jaringan otot dan di jaringan lemak atau adiposa. Dan 20% sisanya menjadi kilomikron remnan yang akan dibawa ke hati untuk diolah lebih lanjut. Untuk endogen ini dia dari dalam tubuh, khususnya hati. Selain dari makanan, tubuh juga bisa menghasilkan lemak sendiri, terutama di hati. Lemak yang sudah ada di hati dipecah menjadi komponen-komponen kecil dan disebarkan ke seluruh tubuh sesuai kebutuhan. Proses ini membantu menjaga suplai energi dan memenuhi kebutuhan tubuh jika asupan makanan tidak mencukupi. Selanjutnya ada karakteristik lipid. Nah, mikroemulsi bulat mengandung lipid dan dikelilingi oleh fosfolipid dan apolipoprotein yang berperan dalam struktur dan fungsi. Terdapat 5 jenis lipoprotein. Yang pertama, lipoprotein plasma. Nah, lipoprotein plasma adalah partikel pembawa lemak dalam darah terdiri dari lemak, fosfolipid, dan protein yang disebut apolipoprotein. Jenisnya meliputi kilomikron, VLDL, LDL, IDL, dan HDL. Masing-masing punya fungsi membawa lemak ke berbagai bagian tubuh. Yang kedua ada LDL atau low density lipoprotein yang disebut kolesterol jahat. Nah, LDL ini dapat menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah. Kadar trigliserida tinggi bisa membuat LDL berubah menjadi SDLDL yang lebih kecil, padat, dan berbahaya bagi jantung. Yang ketiga ada non-HDL. Non-HDL adalah kolesterol jahat seperti LDL dan VLDL yang dihitung dari total kolesterol dikurangi HDL. Angka ini digunakan untuk mengukur resiko penyakit jantung. Yang keempat, ada trigliserida atau lemak darah. Trigliserida dibawa oleh lipoprotein seperti VLDL, IDL, dan kilomikron jika kadarnya tinggi. Resiko pembentukan SDLDL juga meningkat. Yang kelima, ada HDL atau High Density Lipoprotein yang biasa disebut kolesterol baik. HDL membantu membersihkan kolesterol dari tubuh. Semakin tinggi kadar HDL, semakin kecil juga risiko terkena penyakit jantung. Selanjutnya, kita memasuki patofisiologi. Jadi, ketika asupannya meningkat, yang menyebabkan jumlah FFA atau free fatty acidnya ini meningkat di jaringan adiposa, kemudian FFA ini dilepaskan ke darah secara berlebih, biasanya karena obesitas atau pola makan yang tidak sehat. Nah, si FFA ini akan mempengaruhi dua bagian tubuh, yaitu muscle energi ya atau otot. Nah, FFA yang tinggi ini mengganggu masuknya glukosa ke dalam otot sehingga otot sulit mendapatkan energi. Ini juga menyebabkan resistensi insulin, kondisi di mana tubuh kurang sensitif terhadap insulin, hormon yang mengatur gula darah. Yang kedua, FFA mempengaruhi hati atau liver. Nah, di hati FFA yang tinggi ini menyebabkan peningkatan produksi trigliserida atau lemak dalam darah. Kemudian meningkatnya VLDL, yaitu lipoprotein yang mengangkut lemak ke seluruh tubuh, tetapi buruk bila berlebihan. Kemudian ada SDLDL atau small dense low density lipoprotein, yaitu lemak jahat yang mudah menempel di pembuluh darah. Kemudian menyebabkan penurunan HDL atau high density lipoprotein, yaitu lemak baik yang membantu membersihkan kolesterol jahat.
Kemudian, tata laksana dislipidemia ini ada dua, yaitu farmakologi dan non-farmakologi. Untuk farmakologi ini bertujuan untuk menormalkan kadar lemak darah seperti menurunkan kolesterol LDL dan trigliserida atau meningkatkan kolesterol HDL dengan bantuan obat-obatan. Yang pertama ada statin, obat utama untuk menurunkan kolesterol LDL. Yang kedua ada obat penghambat absorpsi kolesterol, misalnya ezetimibe, mengurangi penyerapan kolesterol dari makanan, menurunkan LDL, dan dapat dikombinasikan dengan statin. Yang ketiga ada bile acid sequestrants, yaitu mengikat asam empedu di usus, memaksa tubuh menggunakan kolesterol untuk membuat asam empedu baru, sehingga menurunkan LDL dan sedikit meningkatkan HDL. Yang keempat ada PCSK9 inhibitors, meningkatkan jumlah reseptor LDL sehingga kolesterol LDL lebih banyak dikeluarkan dari darah. Cocok untuk pasien yang sulit mengontrol kolesterol dengan statin. Yang kelima ada fibrat untuk menurunkan trigliserida, meningkatkan HDL, dan sedikit menurunkan LDL dengan membantu pemecahan lemak dalam darah. Nah, obat-obatan ini dipilih sesuai dengan kebutuhan pasien dan tingkat keparahan kondisi. Kemudian untuk non-farmakologinya ini ada aktivitas fisik, yaitu olahraga teratur seperti jalan cepat, bersepeda, atau berenang, membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, yaitu LDL, dan trigliserida, sekaligus meningkatkan kolesterol baik, yaitu HDL. Kemudian ada terapi nutrisi medis yang mengatur pola makan dengan mengurangi lemak jenuh, lemak trans, dan gula, serta meningkatkan konsumsi serat dari sayur, buah, dan biji-bijian untuk mendukung kesehatan lipid darah. Yang ketiga, berhenti merokok. Berhenti merokok meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik, memperbaiki fungsi pembuluh darah, dan mengurangi resiko komplikasi kardiovaskular. Nah, langkah-langkah ini dapat membantu mengontrol kadar lemak darah secara alami dan mendukung pengobatan medis. Sekian dari saya, banyak kurangnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.